Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya Aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Raja Salomo adalah seorang raja yang melebihi semua raja di atas muka bumi ini dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk mendengar dan menyaksikan sendiri hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Salomo diizinkan Tuhan untuk mendirikan bait Allah, dan Tuhan juga berkenan menampakkan dirinya kepada Salomo sebanyak 2 kali. Namun sungguh sangat disayangkan, Salomo mendua hatinya. Ia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Dan istri-istrinya itu berhasil membelokkan hatinya, sehingga menjauh dari Tuhan. Pada mulanya Salomo memuja Tuhan, dan Salomo mengalami masa-masa kejayaan. Namun pada masa tuanya, ia berubah haluan dengan mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Sungguh sangat disayangkan. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak lagi dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang mendua hati di satu sisi berpihak kepada Tuhan, sedangkan di sisi yang lain berpihak kepada ilah lain. Orang yang seperti ini tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Tuhan tidak senang kalau dirinya dibanding-bandingkan dengan dewa lain atau ilah lain. Tuhan menginginkan kita hanya menyembah Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mendua hati seperti benih yang ditabur oleh penabur yang jatuh dalam semak duri, yaitu orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Benih adalah firman Tuhan, dan sang penabur itu adalah Allah sendiri. Jadilah orang yang berpegang terus seumur hidup hanya menyembah kepada Tuhan Yesus, sehingga berkat-berkatnya, kasih karunia-Nya mengikuti kita sepanjang hidup sampai pada kesudahan segala sesuatunya. Jangan ada ilah lain dalam hidup saudara. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, teristimewa di masa pandemi saat ini. Apapun kondisi yang ada di sekeliling kami mau tetap menyembah Tuhan Yesus dan tidak mengikuti ilah-ilah lain. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa bagi mereka yang sedang menyaksikan episode ini. Kalau ada yang sedang sakit, apapun sakitnya, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang ajaib memulihkan dan menyembuhkan. Yang sedang berkekurangan di masa pandemi ini, Tuhan kirimkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.